Jadi nanti kalau mereka menolak Injil, mereka itu sudah mendengarkan penginjilan, tapi mereka tetap bersikukuh dengan sadar dengan menolak Injil, ya mereka akan binasa. Tapi kalau mereka memang sangat terisolasi, tidak mau, dalam artian tidak ada akses untuk penginjilan, ya, atau tidak memberi diri untuk diakses mendengarkan Injil, ya, mereka akan dihakimi ini tadi menurut hati nurani mereka. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Selamat malam, Kak. Ya, malam. Ini saya mau tanya. Sebelumnya saya mau tanya ini mengenai suku asli di daerah saya, itu Pulau Halmahera, Maluku Utara. Di sini masih terbilang suku aslinya orang Halmahera itu masih tetap ada dan belum mengenal agama, dan mereka lebih memilih untuk menjauh dari dunia modernisasi maupun bergaul sama masyarakat. Mereka lebih memilih hidup di hutan kayak zaman dulu mereka hidup sampai detik ini, Kak. Yang saya mau tanya, pada zaman dulu kan Musa sendiri, Allah tidak menampakkan dirinya sebagai wujud, tapi melalui suara, dan entah itu dari balik pohon maupun api atau sebagainya. Dia tidak pernah, orang bilang dia tidak pernah menunjukkan wujudnya. Maka orang-orang dulu itu sering menyembah Tuhan ke pohon, itu kayak dewa-dewa yang kita tahu sendiri dari agama-agama lain yang masih menganut penyembahan seperti itu. Kira-kira menurut kakak, apakah mereka ini berdosa? Karena kita tahu sendiri perintah untuk jangan menyembah apapun yang menyerupai aku atau pohon-pohon dan sebagainya. Gimana itu, Kak? Oke. Apakah mereka sudah mendengarkan Injil? Ya, makanya itu, Kak. Salah satu sisi mereka menolak untuk berbaur. Mereka lebih kayak seakan-akan mereka merasa tidak nyaman, kayak diserang gitu. Ya. Oke. Ya, kalau mereka sudah mendengarkan Injil tetapi mereka masih menolak, ya bagaimanapun akan tetap binasa. Tetapi kalau mereka memang sama sekali terisolasi di tempat yang begitu dalam, ya, dan sama sekali belum pernah mendengarkan Injil, ya, mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Roma 2, kita baca ya, Roma 2 ayat 12 sampai 16. Oke, bentar ya. Kita bicara tampilan pasal. Kok lama ya? Jaringan saya nggak nge-lag kan? Ya, oke. Roma 2 ayat nggak bisa ya ini ya. Roma 2 ayat 12 ya, dikatakan begini. Sebab Allah tidak memandang Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri.
Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ya, jadi nanti kalau mereka menolak Injil, mereka itu sudah mendengarkan penginjilan, tapi mereka tetap bersikukuh dengan sadar dengan menolak Injil, ya, mereka akan binasa. Tapi kalau mereka memang sangat terisolasi, tidak mau, dalam artian tidak ada akses untuk penginjilan, ya, atau tidak memberi diri untuk diakses mendengarkan Injil, ya, mereka akan dihakimi ini tadi menurut hati nurani mereka, ya, karena Allah menghukum semua orang, gitu. Baik, Kak. Makanya gak heran di pedalaman itu, ya, itu mereka bisa saling berteman, bisa saling membela, bisa saling menuduh, bisa saling membunuh, bisa saling merangkul dan lain-lain, karena mereka punya hati nurani yang menjadi Tauratnya mereka. Nah, atas dasar perlakuan mereka kepada apa yang di dalam hati mereka itulah Tuhan Allah Sang Bapa melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu, dan itu akan nampak pada hari bila mana Dia menghakimi ketika kedatangan kedua kali, hari kebangkitan. Gitu, ya. Oke, Kak, terus saya mau tanya lagi, boleh, Kak? Ya. Seandainya kalau mereka sampai, karena hidup mereka ini tidak menetap, Kak, mereka berpindah-pindah dari sisi hutan lain ke hutan lain, jadi susah untuk menjangkau mereka karena memang masih primitif. Dan kita tahu juga mereka punya Allah yang mereka sembah, entah itu mereka anggap seperti apa, tapi ada sampai sekarang itu. Cuman masalahnya Tuhan bilang harus menginjili, yang waktu Tuhan diangkat, beritakan segala firmanku kepada umat-umatku biar mereka menerima keselamatan. Tapi apabila nanti sampai mereka tidak dapat akses, terus tidak menerima berita keselamatan, nantinya gimana? Tapi mereka pada awalnya mereka mempercayai ada Allah, yaitu masih di perjanjian lama mereka masih menyembah pohon, yang dimana mereka juga mendengar suara-suara dari situ, mungkin tuntunan. Gimana menurut Kakak? Iya, tetapi sudah dengar keselamatan, berita keselamatan. Sekarang mereka belum, Kak. Ya udah, berarti itu tadi hati nurani tadi. Itu yang akan menjadi penghakiman bagi mereka. Gitu. Jadi walau dinilai dari hati nurani mereka, apakah mereka baik, gitu ya, Kak? Iya, bukan masalah baik tidak baik, tetapi apa yang benar bagi mereka di dalam hati nurani mereka itu mereka lakukan, atau mereka melakukan apa yang dalam hati mereka itu tidak benar. Mungkin bagi orang-orang di pedalaman itu membunuh itu perbuatan benar. Mungkin bagi mereka memanja pohon itu bukan perbuatan benar. Tapi ketika mereka melanggar keinginan itu dengan memanja pohon, artinya mereka melanggar keinginan hati nurani mereka. Hukum yang di dalam itu, nah itu nanti akan menjadi dasar penghakiman mereka. Gitu. Karena kan hukum itu tidak diperdengarkan kepada mereka. Dan mereka tidak tahu standar yang dipergunakan untuk itu. Gitu, ya.